Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi karim manan qadim al-ihsan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil aqwan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin ya da'imal fadli ala al-bariyah al-mutawassil 'idham hadiyatan bukratan wa asiyah wa usalli wa usallim ala afdali khairi khalqillahi fil kainati wa sufliyah الذي صلى عليه هبارا وتنويحا بألوح قدره إلى مقامة منزلة عالية وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى سنة المرضية عما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, Zat yang maha luhur, Zat yang maha tinggi, yang telah mengumpulkan kita bersama di majlis zikir salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini adalah anjuran dari para salafus saleh, anjuran pula dari Allah, anjuran pula dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian-bagian yang telah kita baca daripada Burdah Al-Madih, pujian-pujian dari selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita baca, dan insyaallah kita termasuk orang yang mendapatkan daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari majlis ini, Allah taala ampuni dosa kita semuanya. Allah kuburkan segala dosa-dosa kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Allah taala percepat urusan kita semua. Semoga Allah taala jadikan kuburan-kuburan mereka semua orang yang sudah wafat, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan Allah taala berikan daripada keluasan rezeki kepada keluarga kita, rezeki yang barokah halal insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Maulid Burdah yang tadi kita baca, banyak keterangan-keterangan dan banyak rahasia-rahasia yang mulia yang termaktub di dalam kitab Burdah yang dikarang oleh Imam Busiri. Kalau Imam Busirinya udah diterangin, ya. Sekarang kita nerangin tentang sejarah apa sih yang terdapat di dalam Burdah, sehingga Burdah ini dari zaman dahulu hingga sekarang dibaca. Sebelum diterangkan fadilah keutamaan orang yang membaca Burdah saja, ini luar biasa. Oleh ulama dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Burdah satu kali, hitungannya dia telah menghatamkan 7 kali kitab Dalail Khairat. Yang di dalam kitab Dalail Khairat itu terdapat banyak sekali selawat-selawat, bahkan zikir-zikir yang terkandung di dalamnya, yang mungkin sehari kita tidak mampu untuk membacanya sampai semua. Tapi kita baca Burdah satu kali itu sama aja fadilahnya seperti kita menghatamkan 7 kali kitab Dalail Khairat. Bukan itu saja hadirin, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam hadisnya, man asrat alaihi al-hajah falyuksir salata alaihi fa inna salata alaihi takshiful gumu wal humu wal kurub wa taqdil hajah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih tentang keutamaan orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak kita dengar. Seperti contohnya, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu biha alaiha asyrah, itu udah banyak. Terus ada lagi tentang masalah fadilah daripada menghidupkan sunnah Rasulullah, itu kita dah tahu semuanya daripada mubalik, para ulama, para kiai, para habaib. Namun satu hadis ini yang mungkin belum pernah kita dengar, itu ada di dalam salah satu kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man as-surat alaihil hajah. Barang siapa yang memiliki problem atau hajat-hajat yang memang hajat tersebut amatlah sulit, bahkan bertahun-tahun kita mengharap gobul hajat itu, akan tetapi hajat tersebut belum kunjung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah, kata Nabi, falyukthir salata alaih, perbanyaklah daripada kalian berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena fa inna salata alaih, sesungguhnya selawat kita kepada Rasulullah SAW takshiful humu wal urub, dapat menghilangkan keputus asa. Kita selawat nama Nabi dapat hilangin putus asa, dapat ngilangin sifat sumpah. Bahkan selawat kepada Nabi SAW dapat mengkokohkan iman. Karena Rasulullah SAW, beliau adalah satu-satunya wasilah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia keseluruhan yang ada di dunia ini. Kalau bukan karena Nabi, tidak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah kalian berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Dengan kalian berselawat kepadaku, kata Nabi, dihilangkan segala gundah, dihilangkan segala cobaan, penyakit, kegelisahan dan lain sebagainya. Fataqdil hajah, dan hajat kita terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berselawat kepada Rasulullah, insya Allah hajat kita terpenuhi. Kemudian keutamaan juga orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu telah digambarkan oleh banyaknya para ulama. Seperti contohnya kita ambil satu sahabat Rasulullah. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat Rasulullah yang kerjaannya, yang tugasnya itu selalu bersenandung membuat syair pujian untuk Nabi kita Muhammad. Di zamannya itu ditugaskan untuk membuat maddah pujian untuk Rasulullah. Sampai-sampai Hasan bin Sabit di dalam salah satu pujiannya itu, sempat Hasan bin Sabit itu ketika beliau memuji Rasulullah, senandung dia bersalawat kepada Nabi di saat di pinggir lautan. Pada saat itu dengan selawat beliau kepada Rasulullah terdengar kepada para ikan-ikan yang ada di lautan, makhluk-makhluk yang ada di lautan itu dengar selawatnya Hasan bin Sabit memuji Rasulullah SAW. Sampai-sampai ikan yang tua, paling tertua, yang dulu pernah menelan Nabiullah Yunus alaihissalam, ikan nun, itu sempat keluar dari kedalaman ribuan meter. Karena kenapa? Karena mendengar pujian Nabi kita Muhammad SAW. Ikan nun keluar dari tengah-tengah laut yang terdalam, sehingga ikan nun itu memaksakan dirinya untuk lebih dekat lagi mendengar Hasan bin Sabit berselawat kepada Rasulullah SAW. Saat dia mendekat, sudah kehabisan daripada air, di atas hanya cuma pasir. Saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada mukjizat kepada ikan tersebut, kelebihan. Maksudnya dia bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dan seraya dia berkata kepada Hasan bin Sabit, sampaikanlah salamku kepada Rasulullah SAW. Sungguh ketika aku telah menelan Nabiullah Yunus alaihissalam selama 40 hari 40 malam, karena Nabi Yunus meninggalkan tanggung jawabnya dengan umatnya, kemudian dia menyesal, maka Allah Ta'ala berikan solusi pada saat itu dengan dia berselawat kepada Nabi SAW. Jadi kita banyak nggak tahu. Sebelum ada kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu doanya Nabi Yunus ketika Nabi Yunus diberikan solusi oleh Allah. Sebelum ia diberikan solusi, ia bertawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para Nabi dan Rasul, mereka sudah tahu tentang kabar berita. Maka di dalam Syibtu Durar itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyatakan
ya, hawaltu an asifal habibah biba'di man fahimal fuadu ila sanal qur'ani fawajjatu qawli la yafi'u bisirratin min usri mi'syari abtar rabbani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Ali mengatakan di dalam syairnya, hawaltu an asifal habibah, aku telah berusaha mensifatkan tentang sifat-sifat kekasihku Habibah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Biba di malfahimal fuadu ila sanal Qur'ani. Habib Ali mensifatkan Nabi Muhammad SAW yang pertama dari isi hati yang terdalam yang ia tahu dari Al-Quran tentang kisah-kisah Nabi. Jadi kalau mengarang maulid Nabi itu nggak sembarangan, atas isi hati kecintaan dia kepada Rasulullah, nggak sembarangan. Seperti contohnya kita nyampain risalah dakwah Rasulullah, kita nyampain risalah dakwah Nabi Muhammad, jadi nggak sembarangan hadirin. Kalau kita nyampain risalah dakwah Nabi Muhammad SAW nggak benar, nggak becus, nomor-nomor, ntar ujungnya umat Nabi Muhammad juga bakal kagak baik, nggak becus. Kita sampaikan apa yang memang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Rasul itu kan pemberi kabar gembira dan memberi kabar peringatan. Rasulullah kasih kita kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya diantaranya adalah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Itu kabar gembiranya tuh. Kabar peringatannya apa? Kalau kamu ingin masuk surga, kata Nabi, nggak cukup dengan salawat aja, tapi bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan memberikan syafaat kepada mereka yang meninggalkan sujud, meninggalkan sholat, sebagaimana disebut di dalam kitab Arba' Rasail yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau mengatakan, tarikus sholah muta'amidan bari'at minhu zimmatas syafa'ati. Orang yang ninggalin sholat, dia tidak akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita itu kudu perhatian juga dan kudu bantu juga Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita cinta sama Rasulullah ya wajar, kita sebagai umat dia cinta. Tapi cinta yang benar-benar sejati adalah cinta mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, hayatun khairul lakum wa mamat khairul lakum. Kata Nabi, hidupku baik untuk kalian dan wafatku pula baik untuk kalian. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, ya, kullu ummati yadkhulunal jannata ila man aba. Setiap umatku masuk ke surga terkecuali man aba, yang enggak mau. Siapa itu yang enggak mau? Yang enggak mau adalah orang yang enggak taat kepada Allah dan Rasul. Yang mau siapa? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat dia masuk ke dalam surganya Allah. Berarti otomatis yang kita taati siapa nih? Nabi kita Muhammad SAW. Atas dasar apa? Atas dasar perintah yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hasan bin Sabit datang tuh ikan tersebut mengatakan apa? Memang aku berjanji ketika aku melepaskan Nabi Yunus alaihissalam, aku ingin diminta oleh Allah untuk panjang umur sampai aku bisa berjumpa dengan Nabi yang akhir, yaitu Rasulullah SAW. Namun kenyataannya umurku semakin lama semakin tua. Lantas aku juga termasuk merasa lega sudah mendengar daripada pujian seseorang sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu juga ikan yang menelan Nabi Yunus saat itu juga tewas, meninggal dunia. Sebab apa? Sebab dia merindukan pula Nabi besar Muhammad SAW. Banyak para nabi yang diberikan keselamatan oleh Allah dan berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Itu contoh Nabi Adam. Ana sayyidi waladi Adam wala fakhr. Ana tahta liwa'il hamad
li nabil adam wa yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah kekasih Allah, aku adalah kecintaan Allah, dan aku tidak congkak, dan aku tidak sombong. Kemudian Rasulullah katakan lagi, aku adalah Nabi yang akan mendapatkan liwa panji, yang dimana mereka semua akan berada di bawah panjiku. Bahkan Nabi Allah Adam tahta liwa'i, dia di bawah panjiku di yaumil qiyamah nanti, wala fakhar, dan aku pun tidak congkak. Artinya apa? Semua para nabi dan rasul yang kita tahu sebanyak 25 para nabi, bahkan lebih ribuan para nabi, mereka semua akan meminta pertolongannya nanti kepada baginda Rasulullah SAW. Namun Rasulullah telah memberikan hadza khususiyah li ummati, ini kekhususan untuk umatku dan tidak diberikan oleh siapapun orangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada pembahasan burdah tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi itu yang paling penting, yang harus kita teladani, yang harus kita tahu, bukan belah bulan aja, ya. Terus bukan makanan yang tadinya sedikit terus jadi banyak, memang benar. Tapi mukjizat yang paling penting yang harus kita ingat adalah Al-Quran, adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran, apa sekarang lu belum bisa baca Al-Quran? Ya, kalau mau dibilang umat Rasulullah SAW yang benar-benar kita mengenai baca Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran. Karena sebab apa? Karena Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita manusia. Kan kita kan pasti sesat. Jangankan masalah sesat, kadang kita juga suka nyasar kalau naik mobil, kadang kita juga suka nyasar kalau naik motor. Ujung-ujungnya apa? Kita tanya orang. Praktis, ngelihat Google Map, itu juga nanya. Otomatis kan kita kan segala sesuatu apa yang kita sekarang hidup di bumi ini, otomatis kita kudu fondasi. Fondasi kita apa? Fondasi kita diantaranya Al-Quran, fondasi kita diantaranya hadis Rasulullah, fondasi kita diantaranya siapa? Para ulama. Semua yang tidak akan menjadikan kita tersesat, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, tidaklah aku tinggalkan dua perkara atas kalian. Apabila kalian berpegang tegar dengan kedua perkara ini, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Di antaranya kitabullah wa sunnati Rasulillah SAW, kitab Allah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bahkan ada yang meriwayatkan apa? Li'itrati ahlil baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah para zuriat Rasul, para ahlul bait Nabi yang memperjalankan Al-Quran, mensuarakan Al-Quran dan menyebarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gak bakal tersesat. Jangan ada kata anu udah tua, ane nggak bisa, harus gitu. Kalau bisa dipaksain. Kalau memang sekedar menjadi satu formalitas kita sebagai umat Nabi, tapi hakikatnya kita buta huruf, belum bisa baca, ya otomatis kita malu juga di hadapan Nabi besar Muhammad loh. Malu kita belum bisa ngaji Quran, terus apa lagi? Belum bisa doa sholat, malu gitu ya. Ya contohnya jangan jauh-jauh dah. Banyak orang yang nggak tahu ya panggilan bacaan ketika as-sholatu khairum minan naum. Itu banyak orang yang nggak tahu. Apa bacaannya? Hah? Shadaqta wa bararta wa nazarika minasyahidin. Ada juga orang yang nggak tahu ketika kumandang azan, yang dulu para ulama kita terdahulu mengajarkan, ketika kumandang Allahu Akbar, ya kan kita kan dianjurkan untuk menjawab Allahu Akbar. Itu kita harus menjawab. Di antaranya kalau memang kita nggak tahu, kita jawab aja alhamdulillah. Kalau nggak kita jawab marhaban biliqa'ilina adlan wa bi sholatihi marhaban wa ahlan. Itu kita suruh jawab itu. Setelah itu baru kita jawab setiap
ucapan-ucapan azan. Jadi keutamaannya apa? Orang yang ketika mendengar daripada kumandang azan Allahu Akbar, terus dibaca marhaban bi liqa'ilina ahlan wa bi salatihi marhaban wa ahlan. Andaikan dia ini memiliki udzur, atau dia ini terjebak dalam obrolan, atau dia ini terjebak dalam hal yang sifatnya kemacetan dalam jalan, ya, saat menuju ke rumah, tiba-tiba azan, ketika didengar, maka ini adalah dispensasi keringanan buat apa? Buat kita umat Nabi Muhammad. Maka barang siapa kata Rasulullah yang mendengar azan yang pertama atau di pertengahan kumandang azan kemudian membaca marhaban bi qaulina ahlan wa bi sholati marhaban wa ahlan, maka ketika di dalam keadaan uzur, macet, dalam keadaan terjebak dalam perbicaraan dan obrolan, menyelesaikan daripada tugas-tugas hal yang sifatnya memang itu adalah majelis, maka tetap dijajar oleh Allah, bukan termasuk orang yang melalaikan daripada sholat, tapi dia termasuk orang yang menghormati sholat. Kemudian banyak sih sebenarnya, kayak contohnya doa iftitah, ada sebagian yang masih salah bacanya, apalagi itu tahiyat akhir, banyak juga yang masih salah bacanya. Ada lagi bacaan-bacaan surat-surat pendek dan lain sebagainya. Ini salah satu PR buat kita ya, sebelum kita wafat, kita kudu harus selesaiin. Sebelum ketika kita wafat, ya belum ada modal-modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah Al-Quran. Kemudian mukjizat yang banyak dilupakan oleh manusia, di antaranya adalah sejarah-sejarah yang tertulis, ya, di dalam kitab Ibnu Hisham, yang dimana kitab Ibnu Hisham itu kitab yang memang digunakan oleh para ulama-ulama terdahulu dan akurat apa yang ada di dalamnya. Ada juga yang menceritakan tentang Rasulullah dengan bahasa yang lembut. Ada juga yang menceritakan tentang Rasulullah dengan bahasa yang kasar. Namun para ulama mengenalkan kepada kita bahasa yang lembut, bahasa yang halus, sebagaimana sejarah Rasul yang dikutip di dalam kitab Burdah, yaitu Imam Busiri membuat madah pujian, yang mana kalau pujian itu nggak ada bahasa yang kasar, melainkan bahasa yang halus. Ja'at lida'watihi asjaru sajidatan. Kalau di dalam terjemahan yang ada di Play Store tuh, itu kadang banyak yang salah tuh. Tapi kalau di dalam PDF yang kita dapetin, itu semuanya emang udah dibenarkan daripada arti-artinya, karena kebanyakan ada sebagian yang berusaha untuk mentarjemahkan bahasa tinggi daripada selawat burdah ini, kadang ada yang nggak sanggup. Sebab kenapa? Sebab mereka ilmu balaghahnya atau ilmu ma'aninya belum sampai kepada tahapan-tahapan sebagaimana mereka ahli sastra. Ada yang terburu-buru, makanya kadang di bahasa Arabnya itu ada yang kalimat di situ, ada yang sajidatun, ada yang sajidatan, tuh. Ada yang satron 5 kataba, ada yang katabat, ada yang bil laqoma, ada bil laqomi. Nah, semuanya dibaca sesuai dengan apa ya yang dipelajari dalam ilmu-ilmu tersebut. Ja'at lida'watihi asjaru sajidatan, yang artinya telah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW pohon kurma, telah datang kepada Rasulullah, pohon kurma. Tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Pohon kurma datang dipanggil sama Rasulullah, kemudian dia tunduk, ya, mendatangi Rasulullah SAW dengan menggunakan akar di bawah pohon baru. Artinya apa? Artinya ini mukjizat Rasulullah, di antaranya pohon kurma dipanggil sama Nabi Muhammad, pohon kurma yang udah tertanam di dalam tanah, yang udah lama, yang udah tua, udah gede pohonnya,
ketika dipanggil oleh baginda Rasulullah, dia langsung keluarin tubuh badannya itu, batang pohonnya, ya, digemburin tuh semuanya itu, ya, sampai akarnya keluar. Dari mana? Dari tanah tersebut. Ketika akarnya keluar, dia berusaha untuk berjalan dengan akar. Menghampiri siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tunduk di hadapan Rasulullah SAW. Sampai-sampai batang pohon kurma tersebut yang memiliki buah, saat itu dipanggil oleh Nabi, dia datang, diupayakan dengan sepenuh tenaga sampai dia jalan dengan akar, sampai dia tunduk di hadapan Nabi, sampai dia menawarkan kurma yang ada di kepala daripada pohon kurma tersebut. Saat itu Rasulullah metik ke kurma itu. Walaupun kurma itu ada yang sebagian matang, ada juga yang sebagian belum matang, masih mengkal. Tetap Rasulullah menghargai pemberian daripada pohon kurma itu. Bayangin hadirin, kita bisa manggil pohon, nggak bisa, nanam pohon aja karena nggak ada. Ya, ini Nabi. Ya. Bayangin para hadirin, dipanggil kurma langsung datang. Ya, batu didudukin sama Rasulullah langsung jadi lunak. Batu yang keras dipegang sama Nabi jadi lembek. Apalagi tuh keringat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana disebut di dalam Maulid Syibtun Durar, ketika Rasulullah berjalan di satu tempat atau satu jalan, maka di situ wangi bekas Rasulullah masih melekat walaupun sudah sebulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun sudah sebulan, baunya Nabi masih melekat di jalan yang pernah dilintasi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan masalah keringat, ada lagi, ya, beliau punya bibir, ya, pecah delima, bibirnya merah. Kalau di dalam sejarah disebut bibirnya beliau merah tapi pecah delima. Beliau punya hidung, ya, mancung seperti huruf alif. Beliau memiliki rambut sepundak. Bagian depan rambutnya itu, ya, panjang tapi tidak ikal. Ya. Kemudian bagian belakang, ya, tebal tapi tidak ikal. Tapi bagian kiri dan kanan rambutnya dikepang sama Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi itu rambutnya panjang, bagian depan itu biasa, ya, tebal tapi tidak ikal, tidak keriting juga. Tapi kiri sama kanan di sini ada kepangannya. Beliau dikepang oleh rambutnya oleh istri-istri beliau. Jadi itu Rasulullah itu, rambut beliau itu kalau dari depan itu terlihat, ya, daripada cahaya rambut beliau yang hitam kebiru-biruan. Launuhu, warnanya itu diantaranya hitam kebiru-biruan. Jadi Nabi itu rambut yang memang banyak diceritakan dalam sejarah. Ada yang mengatakan rambutnya Nabi hitam kebiruan, ada yang mengatakan rambutnya Nabi kecoklat-coklatan, ada yang emas-emasan. Semuanya itu diambil langsung dari apa? Dari sejarah Rasulullah SAW. Kalau kita terangi satu persatu banyak. Kalau dibilang, oh itu tak, yang bilang katanya rambutnya Nabi hitam biru-biruan, yang satu ada yang bilang kiai itu, semuanya sama terdapat pada rambut Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Rasulullah itu tidak bisa kita gambarkan dia secara gamblang. Sebab kenapa? Beliau ini juga di zaman sahabat nggak ada yang bisa sebenarnya memandang wajah Nabi dengan cara menatapnya dengan lama. Di zaman Rasulullah itu yang bisa natap wajah Nabi itu para sahabat aja, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan menantunya Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat yang lain semuanya sekali ngelirik terus nunduk lagi. Nah itu sebagian riwayat-riwayat yang sedikit. Tapi kalau kita ambil riwayat-riwayat dari sejarah para sahabat, contohnya Sayyidina Abu Bakar. Nah ini benar, dalam kitab Ibn Hisham banyak yang meriwayatkan tentang postur tubuh Rasulullah SAW, wajah Nabi, ya, seperti apa itu diriwayatkan oleh sahabat terdekat dari Nabi kita Muhammad SAW. Matanya kayak seperti apa, ya? Beliau kalau pakai jubah
berdiri, kemudian jalannya seperti apa, gitu. Terus beliau kalau duduk, apakah bongkok atau tegak? Terus beliau kalau dipanggil oleh sahabat yang lain, apakah cuma nengok kepalanya doang? Beliau kalau dipanggil oleh seseorang, ketika beliau sedang duduk, pasti yang beliau gerakan itu diantaranya bagian kepala dan badannya pun menghadap ke orang yang memanggil beliau. Alhamdulillah. Jadi itu kita kalau mau cerita tentang Rasulullah, mukjizat kehebatan dari baginda Nabi Muhammad SAW itu kita nggak sampai pada jamaah. Jangankan masalah kehebatan Rasulullah, akhlaknya Nabi SAW, budi pekertinya Nabi SAW. Contoh pada suatu ketika Rasulullah itu dihadiahin oleh istri beliau yang bernama Siti Aisyah, yaitu buntukor, jeruk, dihadiahin. Nah, jeruk tersebut ditaruh di meja yang biasa Rasulullah SAW makan. Ketika itu sahabat Sayyidina Anas ibn Malik, karena beliau ini termasuk khadamah pembantunya Nabi, ya, tapi mengawal Rasulullah juga. Terus di rumah ada pembantu Nabi ada, karena khudamahnya Rasulullah itu yang selama 15 tahun pembantunya Nabi itu ada 2, ya, ibu dan anak. Siapa? Hasan bin Sabit, ya, dan yang kedua ibunya. Kemudian ketemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Terus ketemu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Saat itu Rasulullah ditanya, mau arah kemana ya Rasulullah? Aku ingin ke rumah salah seorang sahabat kita juga yang bernama Amr bin Jamuh. Ada apa ya Rasulullah? Saya ingin bertanya kepada dia tentang hadiah yang telah ia berikan kepadaku. Jadi ini Amr bin Jamuh pernah menghadiahkan Rasulullah SAW baju, ya, jubah yang berwarna kuning. Kemudian dibalikin lagi sama Rasulullah. Kemudian dia bertanya lagi ketika di majelis ketika Rasulullah dalam keadaan apa? Dalam keadaan ngajar itu, sahabat Amr bin Jamuh bertanya, ya Rasulullah, aku punya rumah memiliki kubah seperti masjid atau musola, apakah boleh ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu terdiam dan tidak menjawab. Akhirnya saat itu dia mudar-madir ke rumah Rasulullah, tapi tidak nemuin Nabi kita Muhammad. Saat itu Rasulullah malah menghampiri daripada Amr bin Jamuh ke rumahnya bersama Anas bin Malik, bersama Bilal bin Rabah, bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat itu Rasulullah SAW mengatakan, aku bukannya marah ketika kau bertanya seperti itu. Aku terdiam karena aku sedang memikirkan dan aku sedang menunggu kabar perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Aku tidak semena-mena memberikan hukum kepada para sahabatku ketika dia bertanya. Nggak yang ajaran sekarang, nghukumin nggak pakai Al-Quran, ngehukumin nggak pakai, ya, dalil yang benar-benar jelas. Sekarang mereka berfatwa dengan hukum nafsunya, ya, semata-mata karena nafsu. Karena Rasulullah nggak pernah mengeluarkan statement apapun tentang hukum terkecuali atas wahyu Allah, sebagaimana Allah berfirman, wala yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan nafsunya, melainkan atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Allamahu syadidul quwa. Siapa yang ngajarin Rasulullah? Rasulullah ini punya guru. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ketika itu Rasulullah baru memberikan daripada jawaban apa yang diminta oleh Amr bin Jamuh. Wahai Amr bin Jamuh, jangan kau buat rumah yang memiliki kubah. Andaikan kau ingin membuat rumah yang memiliki kubah, boleh-boleh saja, illa terkecuali rumahmu itu ada tempat khusus kau ibadah di dalamnya. Jadi kalau kita bikin rumahnya, terus ada kubah, jangan kubahnya gede, gitu.
waktu kubahnya khusus satu aja. Cuma di situ posisinya tempat ruangan sholat keluarga itu diperbolehkan. Tapi kalau cuma sekedar rumah, di situ nggak ada sholat untuk keluarga, maka tidak diperbolehkan untuk dibuat rumah yang memiliki kubah tersebut. Setelah Rasulullah menyelesaikan daripada menjawab pertanyaan Amr bin Jamuh, Rasulullah langsung pergi. Pergi kemana? Pulang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Saat itu ini sahabat pada ngintil nih, gak mau ketinggalan sama Nabi Muhammad. Sampailah ke rumah Siti Aisyah, sampailah Rasulullah duduk. Yang dimana di depan tersebut ada meja, yang dimana di situ ada 3 buah jeruk pemberian daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu para sahabat semuanya pada berdiskusi. Diskusinya apa? Biasa sahabat tuh kalau Rasulullah SAW makan, mereka meminta bekas dari Rasulullah, tabarukan, meminta berkah dari Nabi. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah pertama ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah, pasti kita kedapatan berkah, kita cuma bertiga, gitu. Ya kan? Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, sama Sayyidina Abu Bakar. Kita bertiga nih, kita dapat berkah. Yang lainnya semua pada nggak tahu ini, alhamdulillah nih, dia pas banget nih. Tuh, jeruknya juga ada 3 lagi, diobrolin kan tuh. Ya, akhirnya Rasulullah SAW dalam keadaan masuk ke dalam, ya, kemudian bertanya kepada istrinya, jeruk siapa ini? Ini jeruk pemberian aku ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah keluar, beliau duduk, sahabat di bawah. Beliau buka jeruk itu, sahabat pada nunduk, saya pada nunggu sisa dari makanan yang Nabi kita Muhammad SAW. Dibuka yang pertama jeruk, dimakan. Lama-lama lahap makanan Rasul. Cepat taruh. Jeruk yang kedua dibuka, makanan lahap cepat. Akhirnya sahabat pada bertanya-tanya dalam hatinya. Ya. Sampai-sampai Sayyidina Bilal bin Rabah bertanya kepada Nabi kita, bertanya kepada Anas bin Malik pembantunya Rasulullah yang biasa tahu kepribadian Nabi makanan seperti apa. Ditanya, Anas, ini bukannya Nabi Muhammad SAW kalau makan beliau itu pelan-pelan? Karena beliau pernah bilang kepada kita, Ta'ani minallah wa ajalatun minasyaitan, pelan-pelan dari Allah tergesa-gesa dari syaitan. Nah ini kenapa Nabi kok makan tergesa-gesa? Lagi diskusi pada waktu Rasul lagi makan di pada ngobrol, kan? Terus sahabat saya Abu Bakar bilang, ente diem aja. Nanti kita akan mendapatkan hikmah di balik apa yang kita ingin tanyakan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah kan hikmah. Di balik apapun yang beliau perbuat, pasti terwujud hikmah yang memang tadinya kalau kita pikirin nggak benar, ternyata kita nyesel. Ternyata benar. Ada hikmah. Akhirnya ketika itu dimakan Nabi sampai yang ketiga habis, dicaplok dimakan. Setelah itu sahabat bertanya, ada tuh siapa yang mewakili, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mewakili Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Bilal bin Rabah, karena kami juga termasuk orang yang menunggu-nunggu daripada bekas makanmu ya Rasulullah. Namun kenapa engkau menghabiskan makanan itu ya Rasulullah? Jeruk yang kau makan kau habiskan ya Rasulullah. Biasanya engkau meninggalkannya, menyisakan kepada kami ya Rasulullah. Apa ya jawab Rasulullah? Wallahi, jeruk yang aneh makan ini bukan untuk Anda, bukan untuk kamu wahai sahabat. Jeruk yang nanti untuk kamu ada di dalam. Rasulullah langsung bangun, masuk ke dalam, langsung dikasih sama Nabi kita Muhammad. Batas kami ingin sisa yang kamu makan ya Rasulullah. Kami tidak mau yang tidak bekas engkau sentuh ya Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabat, aku tidak tega memberikan jeruk yang asam. Tadi itu yang kalian makan jeruk asam. Kemudian istri mana Siti Aisyah asam. Makanya ada makan buru-buru. Biar ente nggak berharap dari aneh. Ini ada siapin jeruk yang benar-benar jeruk. Akhirnya sahabat semuanya nggak mau makan, kudu Rasulullah cicipin dulu, baru dimakan sama para
Itulah akhlak Rasulullah SAW. Masih banyak para jamaah. Terakhir cerita sejarah tentang Rasulullah SAW. Karena sejarah Nabi ini termasuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, ya. Karena Rasulullah adalah sumbernya iman. Maka disebut dalam hadis, la yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi linasi ajmain. Tidak beriman seseorang sehingga orang tersebut harus mencintai Nabi kita Muhammad melebihi ayah, anak, istri, dan seluruh manusia. Jadi Nabi pada waktu kedatangan tamu dari kaum muhajirin, dalam kaum muhajirin, ini Nabi udah ba'da hijrah, udah setelah hijrah. Ini di rumah Rasulullah, ya. Mau kedatangan tamu Rasulullah. Akhirnya di situ Rasulullah ngomong ke istri, di situ istri kumpul. Kira-kira cukup nggak 87 tamu Anda dengan hidangan gandum dan daging yang akan disediakan? Dijawab langsung sama istrinya, 87 ya Rasulullah. Kami sanggup memberikan porsi 85 ya Rasulullah. 85? Iya. Ya udah dibikin. Beberapa lama kemudian datang kaum muhajirin. Saat itu beliau datang udah terlalu lama dan gelap, cuacanya udah gelap malam. Saat itu diterangkan oleh Rasulullah dengan dengan obor rumahnya Nabi SAW. Kalau nggak salah ada 2 obor, kiri dan kanan. Matbah di sebelah kiri dan hujrahnya Nabi di sebelah kanan. Saat itu semua pada duduk nih. Yang datang berapa tadi? 87 orang. Nah di saat itu makanan udah semua udah rapi, dikeluarin semua. Saat itu Nabi kita Muhammad SAW, ya, melihat ada satu sahabat yang memang ada beberapa sahabat yang memang belum kedapatan daripada makanan. Saat itu Rasulullah SAW pamit dengan para sahabat kaum muhajirin untuk pergi ke depan. Alhamdulillah ada pertolongan dari siapa? Dari Sayyidina Utsman bin Affan. Dikasih oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan itu pun juga pas-pasan para jamaah. 87 pas udah. Ya, yang dibuat oleh istri Rasulullah dan yang diberikan oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi nggak dapat apa-apa. Saat itu piringnya Nabi SAW kosong. Yang lain piringnya udah keisi. Saat itu Rasulullah SAW mau merintahkan para sahabatnya untuk, ayo Fadl silakan makan. Mereka pada dimakan. Karena di piring Nabi SAW udah kagak ada sama sekali makan. Sahabat nggak bakal mau mulai nih, ya. Akhirnya Rasulullah ke belakang izin dengan sahabat membuat strategi dengan istrinya. Nanti aneh ambil piring anak ke dapur, terus ente wahai istriku matikan obor semua. Berarti tamu-tamu pikir pada gelap-gelap ada makannya. Iya nggak apa-apa. Udah tadi. Aneh ngambil dulu ya, kata Rasulullah gitu. Aneh ngambil dulu ya makanan. Iya Rasulullah, aneh tunggu ya Rasulullah. Tapi nggak bisa makan kalau Anda didapatkan, diambil. Kemudian pas banget Rasulullah di dapur, istrinya matikan obor. Kan gelap tuh, baru Rasulullah keluar, ya. Baru Rasulullah bilang, ayo silakan hadirin semua para sahabat, makan. Wah luar biasa ini masakan di sini aneh. Silakan makannya enak nih. Padahal para sahabat kan semua pada makan. Nabi padahal enggak makan apa-apa. Itulah diantaranya akhlak daripada keteladanan Nabi kita Muhammad SAW
Semoga kita termasuk orang yang mencintai dari hati kita, cinta kepada Rasulullah SAW, dan kelak nanti mata kita tidak diharamkan untuk memandang wajah Rasulullah, dan kita dikumpulkan dengan keluarga kita bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh keluarga kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, para ulama kita, para guru-guru kita. Dan kita doakan juga kepada keluarga kita yang sedang sakit, anak kita, ponakan kita, seluruh ahlu kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesembuhan afiat. Yang dalam keadaan susah, mudah-mudahan ya Rabb, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Jangan kau persulit kami ya Allah. Allahumma ftux bina min balai wa tuqbina fi dhalai wa wahabtuhu li awliyai waj'alna syukra na'maik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ahwalal muslimin ila ahsanil hal fi hawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya min azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma'asalaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil